Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang ya? Oh, karena tadi juga, mohon maaf sebelumnya, saya sebelumnya mengisi dulu MPLS juga di SMK 1 Belambangan Unpul. Oke, masuk ke perkenalan ya, perkenalan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anggi Pesalisga, Sikom, Sarjana Ilmu Komunikasi, lulusan Universitas BSI Bandung tahun 2017. Dan sekarang saya menjabat sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kabupaten Waikanan. Itu sedikit perkenalan singkat kita. Ya, masuk ke materi. Pagi ini kita akan sharing seputar permasalahan narkoba yang terjadi di remaja. Nah, kemarin saya lihat juga ada sedikit menyinggung masalah bully ya, bully. Nah, nanti kita bahas itu satu persatu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu permasalahan narkotikanya dulu yang kita bahas. Nah, berbicara masalah narkotika, di Indonesia ini sudah memasuki fase darurat. Mungkin teman-teman dari SMK 1 Bandung sudah sering sekali mendengar berita penangkapan, penyalahgunaan narkoba, itu sudah sangat banyak sering kali terjadi. Bahkan kemarin juga beberapa hari yang lalu ada seorang public figure yang cukup, ibaratnya kenal ya, itu menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sudah ditangkap. Nah, gitu. Nah, saking daruratnya gitu. Narkoba ini diatur dalam undang-undang kita di Indonesia. Itu undang-undang yang mengatur permasalahan narkotika itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini di dalamnya mengatur baik itu golongan dan jenisnya, hukum pidananya, masalah rehabilitasinya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita masuk ke golongan dan jenis. Ada 3 golongan jenis narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tadi. Yang pertama, golongan 1. Nah, golongan 1 ini apabila disalahgunakan sebenarnya nggak boleh gitu. Golongan 1 ini sangat berbahaya. Untuk dikonsumsi dia tidak boleh sama sekali. Hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Ya. Apabila disalahgunakan, hukuman pidana yang didapat itu 4 tahun kurungan penjara. Nah, di golongan 1 ini ada beberapa jenis narkotikanya yang termasuk ke dalamnya. Mungkin kita sebut yang sering kita dengar. Itu ada ganja, ada sabu-sabu, ada juga heroin, ada juga ekstasi, ada juga putau, terus ada juga opium, pernah dengar opium. Nah, itu beberapa jenis narkotika golongan 1. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin teman-teman di rumah bisa browsing di Google, atau bisa download Undang-Undang Nomor 35 ini. Apa sih golongan 1 itu, ada apa aja sih jenisnya, itu di lampirannya ada. Ya. Kita lanjut lagi ke golongan 2. Golongan 2 ini, ya, dia dikonsumsi hanya sebagai ibaratnya pilihan terakhir ya. Hanya sebagai pilihan terakhir apabila sudah tidak ada lagi obat. Nah, itu. Jadi tidak sembarangan penggunaannya. Masih diatur ya, diatur kadar dan dosisnya oleh dokter. Oke, maaf sebentar. Jadi gitu, kita lanjut lagi. Untuk yang narkoba jenis narkoba golongan kedua ini, dia itu digunakan tapi dengan resep ya, tidak sembarangan. Nah, penggunaannya biasanya
digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang tak tertahankan. Ibarat katanya orang yang mau operasi gitu, mau kecil, mau skala besar, nah itu. Salah satu contohnya berupa morfin, mungkin ada juga fentanyl gitu. Nah, sering digunakan itu dalam dunia medis, tapi memang itu tadi yang saya sebutkan hanya menjadi pilihan terakhir kalau nggak ada lagi obat yang mau dipakai gitu. Nah, itu untuk menghilangkan rasa sakit. Itu yang golongan kedua. Nah, apabila disalahgunakan, itu hukuman pidananya 2 tahun. Apabila disalahgunakan 2 tahun. Nah, 2 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Cukup lama. Untuk misalnya kita kredit motor, itu udah kelar 2 tahun itu. Jadi gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ada narkoba juga yang golongan ketiga. Golongan ketiga ini tingkat adiksinya ringan hingga sedang, tergantung orang yang menyalahgunakannya. Tapi tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pidananya apabila disalahgunakan itu 1 tahun. Ya. Nah, mungkin kalau untuk contoh jenisnya itu ada buprenorfin dan lain-lain teman-teman. Sering kali ditemukan dalam obat-obatan. Obat-obatan ini termasuk obat keras. Tidak dijual bebas di pasaran. Jadi memang susah untuk nyarinya. Itu berhubungan dengan golongan dan jenis. Ya. Kita lanjut lagi. Akibat penyalahgunaan narkoba ini, ada beberapa, ibaratnya kita sebut apa ya, secara psikologis lah. Nah, secara psikologis yang dalam artian kejiwaan, itu sangat berpengaruh gitu terhadap mental seseorang yang menyalahgunakannya, baik dari segi kejiwaannya, emosional gitu. Nah, orang yang menyalahgunakan narkoba ini cenderung emosinya tidak terkontrol. Ibarat katanya hal-hal sepele aja bisa menyebabkan dia itu marahnya wow, berlebihan. Nggak bisa kontrol emosinya. Karena apa? Gitu. Salah satu sifat narkoba ini, itu yang diserangnya itu sistem syaraf. Nah, yang mana syaraf ini berpusat di otak. Gitu. Nah, otak ini yang mengendalikan seorang manusia, gitu. Mengontrol. Ya. Apabila otaknya sudah rusak, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri? Jadi seperti itu. Bahaya penyalahgunaan narkoba ini macam-macam, ada yang dari psikologis, gitu. Ada yang dari fisiknya juga. Nah, kita berbicara fisik sekarang. Orang yang menyalahgunakan narkotika ini, kita bisa lihat ciri-ciri fisiknya. Biasanya dia kalau jalan sempoyongan gitu, nanar gitu, diajak ngobrol nggak nyambung gitu, matanya cekung, merah, kuning, itu apa jadinya, seperti itu. Dalam jangka panjang menyalahgunakan narkoba ini bisa membuat penuaan dini, kulitnya menjadi keriput, padahal umurnya belum untuk penuaan itu. Mengalami pengeriputan kulit itu belum untuk umur segitu, tapi dia sudah gitu, akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, bisa timbul kulit hitam, giginya rontok, rusak segala macam, rambutnya mulai copot, bahkan ya bisa dibilang orang itu menjadi penuaan dini lah. Nah, itu dari segi fisik yang bisa kita lihat gitu loh, secara kasat mata. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk membuktikan seseorang menggunakan itu, ada banyak cara. Yang pertama itu yang biasa sering kita dengar itu adalah tes urin. Ya. Nah, tes urin ini dilakukan untuk mengetes ya, urin ya. Nah, alat rapid test urin ini ada beberapa macam, beberapa parameter. Nah, itu mulai dari 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan yang terbaru sekarang ini Indonesia sudah mengeluarkan 9 parameter. Nah, apa aja yang dari 9 parameter itu banyak. Ada yang ganjanya, ada yang sabunya, ada yang heroin, ekstasi, juga yang NPS-nya. Nah, berbicara masalah NPS ini menarik. NPS ini penyebab meningkatnya
jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Nah, survei ini mengalami kenaikan 0,03% karena NPS ini. Nah, apa itu NPS? NPS ini New Psychoactive Substances, yang mana kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita bilang dengan narkoba jenis baru. Nah, narkoba jenis baru ini merupakan pengembangan atau turunan dari narkoba jenis lama. Misalkan sabu dicampur dengan zat ini, bla bla bla, jadi timbullah ini. Banyak dari NPS ini yang nama-namanya macam-macam. Sering yang belakangan yang sering kita dengar, ada yang namanya tembakau gorila, ada yang namanya flaka, macam-macam. Nah, itu turunan, itu termasuk NPS. Nah, itu efek yang ditimbulkan itu mungkin kalian bisa lihat di rumah, itu melalui Google, di YouTube juga ada kayaknya, tapi mungkin explicit content ya, orang yang cukup umur aja yang bisa lihat. Nah, itu efek yang ditimbulkan, kayak misalnya habis mengonsumsi flaka itu dia nggak tahu lagi gitu. Dia tidak bisa membedakan mana yang halusinasi dan mana yang nyata gitu. Kayak orang gila, teriak-teriak sendiri gitu kan. Ngebenturin kepalanya ke tembok, bla bla bla. Oh, aneh-aneh gue. Nah, itu. Nah, NPS ini. Itu perihal NPS. Nah, itu NPS ini orang menciptakan NPS ini untuk mengelabui petugas. Karena apa gitu? Narkoba jenis selama ini sudah sangat gampang untuk kami lacak. Gitu. Tapi tidak untuk jaringannya. Jaringan itu terlalu gimana ya, susah karena mereka ini transaksi putus. Ibarat katanya si A dan si B yang bertransaksi hanya melalui telepon seluler tanpa mengetahui wajah, suara mungkin, atau kan pernah bertemu, nggak kenal sama sekali. Jadi cuma janjian aja gitu, COD-an, tapi nggak ada orangnya gitu. Ada yang diutus lagi. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Di permasalahan narkoba ini ada juga yang namanya rehabilitasi. Sedikit saya jelaskan tentang rehabilitasi itu. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dijelaskan proses rehabilitasi yang dilakukan seseorang itu dilindungi oleh undang-undang, dijamin. Ya. Apabila seseorang yang menyalahgunakan narkoba ini menyerahkan diri secara sukarela untuk direhabilitasi, maka si penyalahguna ini tidak dikenakan sanksi pidana. Seperti itu. Itu dijamin dalam undang-undang tersebut. Nah, tapi beda cerita ketika orang yang mengaku menyalahgunakan, tapi ada indikasi dia juga menjadi pengedar atau bandar atau bahkan mungkin sebagai kurir. Nah, ini beda. Kami di BNN pun begitu. Sama dengan aparat hukum lainnya, polisi TNI. Untuk pengedar, bandar, dan kurir, kami hukum pidana. Tidak ada kata rehab. Karena mereka inilah yang merusak bangsa kita ini, merusak generasi muda kita ini. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, yang remaja, yang masuk fase remaja, kalau satu SMK itu kita sudah masuk fase remaja ini. Kalian sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sudah mengetahui sesuatu, ibaratnya penyalahgunaan narkoba ini efek sampingnya seperti ini nih, ke depan bakal begini. Kalian sudah tahu itu hari ini. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah tahu lebih dahulu. Nah, so jauhi narkobanya. Tolak apabila ada yang intimidasi, awas lu kalau nggak pakai gue tonjok ini segala macam. Jangan takut, laporkan ke aparat hukum terdekat. Ya, mau ke BNN, mau ke polisi, terserah, nggak apa-apa. Kami lindungi, ya. Baik itu penyalahgunaan, peredaran gelap, laporkan sekarang juga, ya. Nggak takut datang ke kantor, bisa via telepon. Nggak bisa via telepon, wah susah, saya nggak tahu nih nomor teleponnya berapa gitu.
DM kami di Instagram, messenger kami, inbox kami di Facebook, bisa. Cari aja BNN Kabupaten Waikana, laporkan. Kerahasiaan kami jamin. Ya, begitu. Nah, lanjut lagi ke proses rehabilitasi tadi. Orang yang direhabilitasi akan mendapatkan proses assessment. Nah, itu dia ada yang namanya tim asesmen terpadu. Di sini tim itu menentukan seseorang yang menyalahgunakan ini termasuk penyalahguna saja atau misalkan ada indikasi pengedar atau bandar itu terkena. Di sini juga ditentukan di proses asesmen ini ditentukan juga apakah dia itu akan masuk ke rehab jalan atau misalkan rawat inap. Ya, kalau rawat jalan aja berarti dia cukup konsultasi aja, konseling aja. Kalau sudah rawat jalan berarti dia masuk ke balai rehab. Nah, untuk Lampung sendiri, kita punya balai rehab itu di Kalianda. Ya. Nanti kalau misalnya lokal Kalianda itu penuh atau gimana, kita bantu. Kita bantu untuk ke Babes, rehabilitasi Lido di Bogor, punya BNN. Ya, gitu. Kalau misalnya untuk rawat jalan, BNN Kabupaten Waikana juga sudah punya klinik Pratama, dan kami siap menerima untuk proses rehabilitasinya. Jadi jangan takut untuk kalau misalnya, waduh kalau misalnya nih ada yang pakai ini kita ketahuan atau gimana. Kalau kita ke BNN, insya Allah kami rehabilitasi. Karena kami ingin merubah mindset masyarakat yang beredar selama ini. Stigma yang beredar itu, wah BNN itu tukang tangkap segala macam. Tidak, kami tidak hanya menangkap, tapi kami juga merehab, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi seperti yang kita laksanakan pagi ini. Jadi kita kasih pengetahuan ke masyarakat luas gitu. Jangan awam terus nih, udah tahu nih. Untuk teman-teman adik-adik saya semuanya, jangan takut, laporkan. Apabila ada keluarga, saudara, kasihan. Jangan dijauhi, rangkul mereka. Kita memanusiakan manusia di sini. Ya, jangan takut. Nah itu proses rehabilitasi. Berbicara masalah bullying, ya, masalah bullying ini sering sekali kita dengar, bahkan tanpa sengaja kita pun ikut membuli. Bully ini sekarang di zaman IT ini juga ada yang namanya cyberbullying. Komen-komen netizen di medsos, nah itu termasuk kepada cyberbullying. Kadang ada suatu akun mengupdate postingannya, banyak komen di bawah bla 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 bla. Nah, itu termasuk cyberbullying. Apa sih sebenarnya bullying itu? Kegunaannya apa sih gitu? Hanya untuk sekedar have fun, tertawa gitu. Tertawa di atas penderitaan orang lain itu nggak boleh. Ya. Hanya sekedar iseng, bercandaan, bla bla bla. Mungkin bagi kita itu termasuk masih candaan. Tidak semua orang bisa menganggap candaan yang kita bilang candaan itu adalah bagi mereka juga lucu. Kadang menyinggung hati mereka. Nah itu kadang orang yang kena bully itu juga lama-lama melawan gitu. Timbul permasalahan yang baru gitu. Gunanya nggak ada. Buat apa sih saling ngebully gitu? Kita dari sekarang itu mulailah kita tanamkan untuk saling support gitu. Ketika ada misalkan ya ada teman yang salah, itu jangan ditertawakan. Misalkan nih dia di dalam kelas gitu kan, ini biasanya nih yang sering terjadi. Biasanya di dalam kelas dia gurunya bertanya, terus ada yang mencoba untuk menjawab. Nah, jawabannya ini kurang tepat. Nah, yang seperti itu jangan ditertawakan. Seharusnya kalian pun malu gitu. Kenapa kalian tidak berani untuk mencoba? Ya, ya enggak. Hargai keberanian dia untuk menunjuk. Kalian nggak berani tuh, hanya bisa mentertawakan. Harusnya kalian mentertawakan diri kalian sendiri. Kenapa saya tidak berani? Saya sama kok makan nasi gitu. Oh, apa bedanya dia sama saya gitu. Jadi ambil sisi positifnya gitu. Mulai support ketika dia salah dan dibenarkan oleh guru, tetap kasih aplaus. Apapun itu, menghargai orang lain itu penting. Hargailah orang lain sebelum kita ingin dihargai orang lain juga.
Kasih mereka itu. Applause itu sudah suatu bentuk menghargai gitu. Orang yang dia salah hari ini gitu. Tapi dia tahu dia salah, tapi orang sekitarnya mendukung dia. Bukan berarti dia ingin salah terus gitu. Tapi dia tahu, wah, teman-teman saya ketika saya salah mereka tetap ada. Mereka ada mendukung, tapi tetap dengan pembenarannya gitu. Nah, guru di sini membenarkan. Ya, itu beberapa contoh bully yang sering terjadi itu. Kalau zaman sekolah dulu memang sering ya, saya juga nggak munafik lah gitu. Sering gitu, ada yang manggil nama bapak gitu kan, ada yang manggil nama mamanya siapa gitu. Itu sering terjadi. Nggak ada gunanya. Ya, bahkan hanya menimbulkan pertengkaran. Itu ibaratnya itu hanya masalah sepele, tapi efek yang ditimbulkannya bisa macam-macam. Ya bisa aja yang dibully ini dia merasa kesal gitu, terus dilempar pakai apa gitu, terus temennya terluka gitu. Nah itu makin panjang lagi loh permasalahannya. Jadi sebenarnya bully gitu. Nggak ada, berasa hebat gitu, saya merasa saya yang paling jago, itu kan terus saya bisa bully orang lain. Enggak, dalam agama juga nggak boleh, mengolok-olok itu berdosa. Ya. Jadi stop bully. Nggak ada gunanya. Gaul keren itu harus membuli orang, ya. Naiklah ke puncak tanpa harus menjatuhkan orang lain. Oke, nah, itu sedikit seputar bullying. Nah, lanjut lagi ke permasalahan narkoba. Kita hari ini karena saya dari BNN, saya harusnya bahas narkoba. Tapi yang tadi itu intermezzo lah sedikit. Nah, lanjut lagi permasalahan narkoba ini. Kita berbicara narkoba, erat sekali hubungannya dengan kalian yang remaja. Kenapa? Karena rasa ingin tahu kalian sangat tinggi. Nah, inilah rasa ingin tahu yang terlalu tinggi ini yang sering dimanfaatkan oleh bandar, dan teman-teman kalian yang menggunakan ya maaf. Nah, misalkan lagi galau atau ada masalah. Nah ini saat seperti ini dia sedih, pas lagi rentan-rentannya ada seseorang yang datang seolah-olah dia menyelamatkan, menjadi malaikat pelindung, menjadi malaikat akan baik hati gitu. Wah, lu mau masalah gini-gini, ada gini. Oh ya udah nih, pakai aja. No, itu bukan malaikat pelindung, justru mereka lah yang membunuh kalian, mereka yang menjerumuskan kalian. Gitu. Penyalahgunaan narkoba ini diawali hanya dari segi coba-coba. Yang awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Ingat, penyalahgunaan narkoba ini efek jangka panjangnya yang harus diingat, bukan efek jangka pendeknya. Oh, yang hanya sekedar doping, fly, bla bla bla, senang-senang, have fun. No, bukan yang itu. Ingat jangka panjangnya. Yang rugi bukan hanya diri kalian sendiri, tapi juga orang lain. Ibarat kata, satu contoh kasus, ya. Orang yang sudah menyalahgunakan narkoba, ketika dia sudah kecanduan, ya pengen pakai terus, tapi duitnya nggak ada nih, mulai di rumah ngejualin barang-barang, habis yang di rumah dijualin, misalkan gitu, turun ke jalan, mereka ngebegal, merampok, nyuri, nyopet, segala macam. Untuk apa? Untuk membeli narkoba. Jadi yang rugi di sini siapa? Bukan hanya diri kalian gitu, orang lain pun bisa jadi rugi gitu gara-gara kalian. Orang yang mendatangkan kerugian bagi orang lain itu, waduh, dalam agama juga sudah dijelaskan gitu. Nggak ada agama yang ngajarin orang itu buat menindas seseorang, nggak ada. 5 agama yang diakui di Indonesia ini nggak ada yang ngajarin seperti itu. Ya, jadi begitu. Nah, so ada 3 prinsip yang benar-benar harus kita terapkan. Ada yang namanya 1, apabila kita belum pernah mencoba, jangan sekali-kali coba-coba. Yang kedua, apabila sudah terlanjur mencoba, stop sekarang juga. Yang ketiga, apabila sudah kecanduan, segera daftarkan diri kalian ke balai rehabilitasi terdekat.
baik itu BNN, rumah damping, bisa juga di PWL, ya. PWL ini instansi penerima wajib lapor. Nanti prosedurnya akan dikasih tahu. So, generasi muda, generasi penerus bangsa, kalian yang masih muda-muda ini yang masih baru menginjak bangku sekolah SMK, ya saya sih kasihan sama kalian sebenarnya, karena ya nggak ngerasain gitu panas-panasan di lapangan, MPLS kok di rumah. Dulu zaman saya itu namanya MOS, masa orientasi sekolah, sekarang namanya MPLS. Nah, MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, tidak beda jauh lah, intinya mengenalkan gitu. Tapi gimana kalian mau kenal sekolah gitu, tapi daring gitu. Kasihan ya. Ke sekolah enggak, ujung-ujung udah lulus, bisa masuk SMK. Tapi jangan khawatir gitu, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, karena sekarang ini, namanya corona ini variannya sudah banyak gitu. Dari A, B, C, D, sekarang Delta gitu. Nggak tahu ke depan mungkin ada dikasih topping apa gitu kan. Nggak tahu lah, udah kayak makanan aja varian gitu. Jadi bahaya. Nah, walaupun kita dari rumah, kita tetap semangat, ya, untuk ilmu itu bisa di mana aja. Oke. Pesan kita hari ini, kita belajar mengenai penyalahgunaan narkoba, kita udah sharing gitu. Kalian sudah tahu, tadi sudah saya cukup sekilas sudah cukup saya jelaskan untuk pengetahuan kalian aja. Jadi jangan pelit ilmu, sebarkan juga apa yang kalian tahu tentang narkoba yang kalian dapat hari ini ke orang tua, bisa juga ke keluarga, dan dalam keluarga atau ke teman gitu. Nah, seperti itu. Oke. Kalau karena sekarang ini live-nya seperti ini, ya sudah nggak ada tanya jawab ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa minta kontak saya ke gurunya, ke Bu Lisa atau ke siapa ya tadi ya. Mungkin bisa tanya ke gurunya gitu, ada pertanyaan silakan, atau misalnya mau mampir langsung ke kantor, kami siap menerima kalian. Oke, main-main lah. Jangan takut sama BNN, jadikan kami teman kalian, karena BNN itu bukan hanya perihal menangkap. Kami juga mengedukasi, kami juga merehabilitasi. Ya. Sekian dari saya, Andi Pesalis Giarisigong. Saya pamit undur diri. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau channel saya tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.